Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ricky Subagja. Saya owner dari Art Garden Flower di bawah naungan CP Berkah Bunga Abadi Cihideng, Bandung Barat. Awal mulanya tuh Mas suka sama tanaman hias tuh emang dikenalin atau kayak gimana sih? Kalau awal mula suka tanaman hias itu emang kebetulan saya kan turun-temurun ya dari nenek moyang, kakek, orang tua, kakak juga semua tanaman hias. Jadi mau nggak mau saya pasti ikut terjun ke tanaman hias sendiri. Mulai dari SMP waktu itu udah mulai belajar, diajarin untuk merawat tanaman hias, siram-siram tanaman hias kayak gitu-gitu. Mudah atau tidak tuh Mas awalnya kayak mencoba gitu kan untuk membudidayakan atau Mudah banget sih, semudah kita merawat hewan dan merawat cinta. asik? Sangat mudah. Jadi tanaman hias itu kan tanaman hidup ya, sama seperti hewan, sama seperti kucing dan binatang peliharaan lainnya. Sama juga tanaman hias juga tanaman hidup. Mereka perlu dikasih sayang, mereka perlu dikasih makan, dikasih minum, vitamin, pupuk dan lain sebagainya. Dengan kita memberikan kasih sayang kepada tanaman itu, mereka juga akan memancarkan keindahan dengan tersendirinya. Diajakin ngobrol nggak tuh? Katanya bisa kadang-kadang suka diajakin Oh ngobrol iya, gitu ya? pasti. Kalau udah lama nggak laku-laku, saya ajakin ngobrol. Kenapa sih kamu kok belum laku? Oke. Terus kalau gitu udah berapa lama tuh Mas kayak menggeluti gitu kan dari awal PDKT sampai sekarang tuh udah berapa lama sama tanaman hias? Tadi udah sempat saya singgung ya, awal-awalnya banget itu udah dari semenjak SMP, karena kebetulan kan turun-temurun dari nenek moyang. Tapi untuk terjun sendiri ke tanaman hias itu mulai dari 2013, waktu itu masih kita jualan di Margahayu ya, di jualan lokal, tapi sempat juga usaha yang lain, terus boleh dikatakan bangkrut total ya waktu itu. Saya kerja dulu dan mulai lihat postingan-postingan orang, berawalnya dari situ sih, lihat postingan bule-bule di di Instagram banyak beredar tanaman-tanaman hias. Waktu itu saya mulai berpikir, kok saya nggak ngikutin ya posting-posting tanaman hias ya, jualan tanaman hias ya lewat Instagram. Apalagi saya didukung dengan tetangga, teman, saudara juga banyak yang masih banyak tanaman-tanaman hias kayak gitu. Mulai dari situ 2018 waktu itu saya mulai fokus ke jualan tanaman hias secara online. Caranya dulu pertama kali bisa kepikiran, wah saya mau ekspor gitu, terus itu gimana gitu pertama kali? Sebenarnya sih awal terjun lagi untuk bisnis tanaman hias secara online, waktu itu saya nggak pernah kepikiran sama sekali untuk mengejar ekspor ya. Waktu itu posting-posting cuma tanaman-tanaman biasa, dan alhamdulillah pembeli-pembeli dari lokal buyer juga banyak. Waktu itu kirim-kirim ke Tangerang, Depok. Nah, awal mulanya saya ekspor waktu itu ke negara Hong Kong, dan waktu itu juga pertama saya mengenal ekspor dari Panoldi. Waktu itu pertamanya kita ekspor melano banyak ke Panoldi sendiri, ke Thailand. Waktu itu saya ke Hong Kong. Waktu itu ada permintaan langsung dari Instagram yang langsung direct minta buat dikirim pohon-pohon tersebut ke mereka gitu. Pertama kali berapa tuh Mas? Pertama kali waktu mencoba untuk ekspor itu dapat berapa cuannya gitu tuh dari situ? Cuan, waktu itu saya emang ngejarnya cuan ya waktu itu, karena belum terlalu banyak pohon-pohon yang saya miliki, jadi saya masih ngejar cuan. Waktu itu saya pertama ekspor nilainya sekitar kalau dirupain di 70 jutaan dengan berbagai varietas, termasuk melano dan warokeanum. Waktu itu kurang lebih 200 pieces yang saya ekspor. Itu dulu jadi apa tuh Mas tuh? Udah untung segitu 70 juta gitu, beli motor apa? Bayar utang. Enggak sih, waktu pertama ya alhamdulillah lah buat ngedupin istri, anak, buat ngajak mereka main, karena sebelum-sebelumnya kan kerja ya dengan nilai penghasilan per bulan ya segitu-gitu aja gitu kan. Kalau yang namanya kerja kita udah pasti sebulannya segitu, tapi waktu itu alhamdulillah saya dapat ekspor dengan nilai segitu, bisa ajak jalan-jalan istri. Modalnya gimana tuh Mas dulu awalnya pertama kali gitu? Ada nggak sih modal yang dari sisi uang atau modal nekat apa? Modalnya keberanian sih. Jangan pikir kita mau memulai bisnis itu yang diutamain adalah uang, tapi menurut saya enggak sih. Yang pertama itu kita harus berani nekat ya mengambil langkah, karena waktu itu saya terus terang modal itu dari 0 rupiah, hanya bermodal posting foto tanaman dari tetangga, dari teman. Itu saya posting di Instagram, dan alhamdulillah pasar responnya juga bagus. Dan keuntungannya sekarang ini kan kita kalau online itu rata-rata bayar duluan ya. Bukan kita kirim barang duluan, tapi bayar barang duluan. Jadi bayar duluan. Jadi kita bisa
apa ya, muterin uang dari buyer itu sebenarnya lebih enak sih sekarang itu dibanding zaman-zaman tahun-tahun beberapa tahun ke belakang. Berapa macam sih Mas kira-kira dulu udah pernah budidaya atau kenal sama si tanaman hias ini, udah berapa macam gitu? Yang diekspor atau yang ada di sini sama yang diekspor tuh udah. Kalau yang ada di sini ribuan ya, kadang juga saya ada yang lupa namanya. Karena saking banyaknya jenis tanaman dari philodendron aja udah ribuan, anthurium juga udah ribuan, monstera apalagi alocasia dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk komoditas yang diekspor ada beberapa komoditas yang diminati di luar itu jenis-jenis dari monstera, philodendron, anthurium, rapidophora, scindapsus, calathea, alocasia, ya kayak gitu-gitu. 6 apa 7 jenis ya yang sering saya ekspor. Harga sama omsetnya gitu waktu pertama kali atau kayak udah ngejalanin sekarang tuh kira-kira berkisar di berapa sih, kalau boleh tahu nih dapurnya nih sedikit nih gitu kan, kira-kira Harga jual satuannya atau? Iya, kayak misalnya harga jualnya nanti pas ekspor ke sana atau gimana gitu. Kalau harga jual sebenarnya kita pasti setiap perusahaan punya hitung-hitungan tersendiri ya. Kalau saya kan ngejarnya wholesale, jadi di mana yang saya kirim itu mereka itu adalah seorang penjual lagi. Jadi kita perhitungannya cuman biaya packing, terus biaya ganti rugi bila mana itu terjadi. Kalau nggak terjadi kan jadi keuntungan buat kita juga, jadi margin juga. Jadi saya minimal 3 kali lipat dari harga kita beli dari petani di sini. Contohnya kalau kita beli 100.000, kita jual dengan harga wholesale itu di sekitar 300 ribuan. Kalau gitu. omsetnya gitu Mas, kayak selama ini kayak kira-kira tuh udah dapetin cuan berapa banyak sih sampai bisa beli rumah atasnya ada rooftop kayak gini kan? Kalau cuan ya ini rumah ini belinya beli sama daun. Kendaraan juga beli pakai daun karena kan hasil jual daun. Orang dulu kan bilangnya nggak mungkin punya rumah emangnya belinya pakai daun ya. Kebukti kan saya sekarang belinya pakai daun. Kalau omset ya, kalau berbicara omset kan fluktuatif ya, setiap bulan kita nggak stabil segitu aja. Tapi kalau kisarannya besarnya itu 2 tahun ke belakang, 2019, 2020 apalagi waktu itu negara-negara kompetitor kita itu lagi kena lockdown karena mereka nggak kirim orderan, yakin banyak banget banjir ke Indonesia. Waktu itu kisarannya di 500 sampai 800 jutaan, bisa sampai segituan lah. Kurang lebih. Terus, tapi itu kotor. Oh, itu kotor ya. Belum dicuci. Iya, belum dicuci ya, masih kotor ya. Terus kendalanya gitu kalau misalnya dulu waktu ekspor itu ada apa sih biasanya kendalanya tuh? Kendala untuk ekspor nih buat teman-teman juga yang mau melangkah mulai ekspor tanaman hias khususnya ya, kita harus tahu persyaratan ke setiap negara tujuan, karena setiap negara tujuan itu memiliki persyaratan yang berbeda. Contohnya Korea, mereka kan mewajibkan tanaman itu tanpa akar dikirim, jadi kita pangkas dulu semua akarnya, dikirim cuman umbi sama si daun kayak gitu. Terus di ekspedisi sama clearance di custom negara tujuan sih itu salah satu masalah gitu. Masalah yang terberat itu kadang clearance di negara tujuan itu bisa nyampe 5 sampai 10 hari. Nah, kita kan jualannya tanaman hidup, yang namanya tanaman hidup di dalam box udah lewat dari 10 hari, kita juga udah worried karena biasanya mereka mulai menguning, mulai dehidrasi ya, kalau manusia itu mulai dehidrasi, mulai kelaparan, jadi si tanaman itu mulai menguning, bisa mati juga kemungkinan itu. Jadi kendalanya di waktu itu ya? Iya, waktu. Pengennya sih ada salah satu ekspedisi atau mungkin dari ada kerjasama dari pihak Indonesia sama pihak luar juga supaya clearance tanaman dari negara kita itu lebih dipercepat gitu. Kalau untuk proses nih Mas, kayak gimana sih awalnya gitu kalau untuk orang mau nyoba gitu kan untuk ekspor, pertama kali dia prosesnya gitu, apakah bikin PT dulu atau cari barangnya dulu atau kayak gimana sih? Nah, kalau untuk memulai ekspor ya benar kita harus berbadan hukum ya, minimal CP, PT juga lebih bagus, bisa ruang lingkupnya lebih besar lagi. Harus CP, terus kita setelah punya CP nanti kan kita bikin kayak sertifikasi benih dari Dinas Pertanian wilayah setempat, udah punya izin-izin semua, sertifikasi benih, NIB, SIUP dan lain sebagainya. Nanti kita mengajukan akun untuk pembuatan sipmentan ke Kementerian Pertanian. Setelah kita punya akun dari Kementerian Pertanian, kita juga bikin akun di Barantan, di karantina pertanian untuk submit PITO. Karena proses awalnya itu ketika kita dapat orderan, itu kita harus langsung submit ke Kementerian Pertanian bahwa kita akan mengekspor komoditas tanamannya ABCD, misalkan orangnya siapa, di sananya penerimanya itu alamatnya di mana, itu kita harus
lapor dulu ke Kementerian Pertanian. Setelah disetujui sama Kementerian Pertanian, keluarlah shipmentan dari Kementerian Pertanian. Nanti udah kita punya shipmentan, barulah kita packing si tanaman tersebut. Misalkan ke Amerika, kita cuci dulu tuh semua si media tanamnya, kita cuci akarnya sampai bersih. Setelah kita dalam bentuk box, baru kita bawa ke karantina pertanian untuk diperiksa lebih lanjut. Karena setelah diperiksa, barulah sanitary certificate dikeluarkan oleh pihak karantina pertanian. Baru deh kita kirim si box. Duit langsung datang tuh ya? Duit mah dari awal juga, sebelum itu kan ketika deal di awal sebenarnya orang luar itu udah langsung bayar. Mereka kita kirim invoice-nya di awal, besoknya juga mereka langsung bayar. Tapi kan pakai pihak ketiga ya, boleh disebutin nggak? Boleh. Pakai PayPal. Biasanya mereka bayar dulu pakai PayPal. Di PayPal kita bisa, kalau udah pelanggan lama udah bisa langsung cairin cuannya tuh. Tapi kalau untuk yang baru-baru pasti ditahan dulu 5 transaksi biasanya. 5 transaksi di awal itu pasti ditahan dulu. 6 transaksi ke-6 baru kita bisa langsung narik ya. Yang 5 itu kita harus nunggu dulu 40 hari. Jadi jangan yang untuk awal-awal tuh nggak bisa langsung dapetin duitnya ya? Enggak, kita harus sabar dulu. Misalkan kita modal dari nol, tanamannya ngambil dulu dari teman, kita harus sabar dulu ditagih sama teman. Terus kalau untuk pengirimannya itu biasanya ke negara mana aja sih Mas yang paling banyak gitu? Tanaman hias kemarin buyer terbanyak itu pasar terbesar untuk tanaman hias sendiri Amerika. Amerika itu adalah salah satu pasar terbesar tanaman hias saat ini ya, nggak tahu saat-saat ke depan. Tapi kalau untuk saya sendiri, karena saya targetnya wholesale, jadi setiap negara saya wajib punya satu partner bisnis di setiap negara tersebut. Saya punya di Belgia 1, Jerman 1, Inggris 1, Amerika 1, Kanada 1, Jerman juga ada 1. Untuk yang retail masih ya dari mana aja juga masuk. Kadang dari Vietnam, Brunei. Kemarin terakhir tadi kirim saya ke Abu Dhabi. Ya gitu. Tapi kalau untuk yang wholesale-nya saya pegang satu negara 1. Nah untuk kayak pertama kali untuk kayak nyari buyer atau nyari relasi di negara-negara itu gitu ya, itu caranya tuh gimana? Atau kita DM atau kita nyarinya tuh pakai apa sih gitu? Ada kekuatan kayak media sosial nggak gitu? Iya, justru kekuatan media sosial itu sangat luar biasa untuk saat ini ya, karena saya juga ya jualan via media sosial. Yang penting ketika kita posting di Instagram atau Facebook, misalkan di Instagram, kita harus benar-benar kena tuh tagarnya itu, kayak harus benar-benar kena ke para penyuka tanaman hias di luar. Karena kan sekarang yang lagi rame itu tagarnya itu kayak plants make people happy, plants of Instagram, house plants club, itu banyak diikuti oleh para pecinta tanaman hias di seluruh dunia. Kayak gitu. Kita misalkan foto Scindapsus, namanya juga harus benar. Nama latin yang emang mendunia Scindapsus turbidapo, misalnya kita kasih namanya itu, terus tagarnya yang tadi saya sebutin. Itu nanti dengan secara otomatis ketika ada orang di luar yang memang lagi cari pohon itu, pas postingan kita yang keluar, mereka secara otomatis bakal DM kita kok. Saya juga awalnya kayak gitu. Saya nggak kenal sama orang Hong Kong, tapi tiba-tiba di DM sama orang Hong Kong. Langsung ngobrol-ngobrol. Langsung gitu ngobrol bahasa Sunda. Itu kira-kira pertanyaan terakhir nih untuk kayak tipsnya gitu untuk orang-orang biasa untuk memulai gimana sih gitu, karena kan ada program juga nih dari Kementerian Pertanian gitu kan untuk memperbanyak ekspor gitu ya, Gratix. Gerakan 3 kali lipat ekspor kalau nggak salah ya. Iya. Untuk teman-teman yang baru mau mulai ekspor, terutama milenial nih, jangan kita yang dipikirin kita nggak punya modal, saya takut. Yang paling utama sih kita harus berani. Modal itu yang paling besar itu harus berani. Karena tanpa kita berani melangkah, tanpa kita berani membuka relasi, tanpa kita berani terjun ke salah satu bisnis yang mau kita mulai itu, tanpa keberanian sampai kapanpun kita nggak bakal pernah mulai. Yang penting berani aja dulu. Kayak saya juga awal-awalnya berani foto-foto di tempat orang, saya posting, anggap aja itu tanaman saya gitu kan, karena orang di luar kan nggak tahu itu tanamannya siapa. Kayak gitu. Yang penting berani kita untuk melangkah memulai bisnis yang mau kalian mulai, entah itu tanaman atau apapun, yang penting harus berani dulu. Modal mah belakangan juga ngikutin. Sekarang juga saya ditawarin sama beberapa bank, dulu mah nggak pernah karena udah berani gitu.